sih CapCut itu? Jadi CapCut adalah aplikasi editing yang membantu video kreator untuk memproduksi video dengan cara yang lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena di CapCut ini kalian hanya bisa menggunakan mobile telepon saja. Jadi dengan telepon genggam saja kalian itu sudah bisa membuat video ataupun memproduksi video. Jadi kalian tidak harus membuat video diksi atau yang lain gitu. Jadi dengan menggunakan handphone saja itu kalian sudah bisa membuat video dengan aplikasi CapCut. Nah, di CapCut ini CapCut memiliki dua bagian utama. Yang pertama itu ada editing tools, tempat di mana kalian membuat video, dan yang kedua yaitu template library, yaitu tempat di mana template-template yang dihasilkan oleh para kreator CapCut. Nah, itu untuk template library itu adalah tempatnya para template-template yang sudah diproduksi dan sudah diupload. Untuk pengguna CapCut sendiri, ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, usia remaja dan dewasa di bawah umur 35 tahun. CapCut ini ada di belahan negara lainnya juga, tidak hanya di Indonesia. Salah satunya ada di Jepang, Korea, Vietnam, Philippines, Malaysia, dan Singapura. Profesinya juga sama, sebagai konten kreator atau kreator CapCut seperti kalian. Untuk pengguna CapCut bulanan di Indonesia itu sekarang sudah mencapai 20 juta lebih pengguna bulanan aktif di Indonesia. 93%-nya itu adalah para pengguna template dari Indonesia. Jadi perbandingan antara kreator dan orang yang tidak menjadi kreator itu masih sangat banyak gitu. Untuk total template sendiri itu sekarang mencapai 15.000 lebih template kreator Indonesia. Ada 15.000 total template yang telah diproduksi oleh kreator di Indonesia. Nah, untuk editing tools dan template library mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya, karena bagian utama di CapCut itu hanya dua itu, yaitu tempat kalian mengedit, dan yang kedua yaitu tempat di mana template-template dari kreator Indonesia tersebut dikumpulkan. Ini adalah beberapa elemen-elemen yang ada di editing tools. Ada import video, ada split video, ada speed, subtitle and text, ada convert format, dan lain-lainnya yang bisa kalian gunakan untuk membuat video. Nah, di CapCut itu juga ada yang namanya audio tools. Nah, jadi kalian bisa mengambil audio langsung dari CapCut. Tidak perlu mengekspor dari video ataupun dari lagu-lagu yang kalian dapatkan gitu. Nah, di sini apa saja sih keuntungan menjadi kreator di aplikasi CapCut? Jadi keuntungannya pertama itu kalian bisa populer, karena template yang kalian buat itu nanti akan didistribusikan ke jutaan pengguna CapCut setiap harinya. Jadi template-template yang kalian produksi itu akan didistribusikan ke jutaan orang dalam setiap harinya. Nah, kan kalian menaruh seumpama akun sosial media kalian di
bio akun TikTok kalian. Nah, otomatis kan kalian bisa populer dari CapCut gitu. Karena template-template yang kalian produksi itu banyak gitu. Bekerja sama dengan TikTok. Hal ini akan membantu kreator CapCut untuk lebih dikenal dengan menyebarkan template yang dibuat. Nah, buat kalian mungkin yang mempunyai followers banyak di aplikasi TikTok, kalian itu boleh mengupload template kalian ke aplikasi TikTok gitu. Ya kalau viewersnya tinggi, ya kan otomatis kalian bisa menarik pengguna dari aplikasi lain untuk masuk ke aplikasi CapCut untuk memakai template kalian gitu. Jadi kalau kalian itu uploadnya dari template kalian, jadi setelah template kalian itu lolos peninjauan dan ya gitu. Nah otomatis kan jika kalian melakukan hal tersebut, kalian bisa menarik pengguna dari aplikasi lain untuk masuk ke aplikasi CapCut gitu. Jadi otomatis kan para pengguna dan yang mengekspor template kalian itu kan nanti banyak gitu. Yang kedua di sini keuntungannya yaitu reward. CapCut kreator akan mendapatkan reward atau komisi jika diterima baik, itu artinya template kalian itu gitu. Jadi kalau mau buat template itu kalian harus update apa sih yang viral hari ini, apa sih yang sedang dicari oleh pengguna-pengguna lainnya gitu. Lainnya gitu. Untuk adsensinya nanti akan saya kirim di pesan dalam teks ya di Google Meet ini nanti. Kalian klik link Google Formnya nanti saya share. Jadi apa sih jadi format riset tersebut bisa digunakan berkali-kali oleh orang-orang yang mau memakainya. Di CapCut, template berarti kreator membagikan proyek video mereka dari fungsi edit dengan pengguna lain dan pengguna dapat menyalin semua format editing termasuk efek, filter, teks dari template ini dan mengganti materi foto ataupun video teksnya sendiri untuk menghasilkan kontennya sendiri. Itu. Jadi kenapa sih diciptakan template agar orang-orang yang tidak bisa menggunakan CapCut itu bisa menggunakan template-template yang kalian telah produksi itu. Nah, bagaimana sih cara membuat template yang menarik? Jadi yang pertama di sini cover atau foto yang menarik. Tidak ada layar hitam atau gambar buram. Gunakan judul yang menarik. Nah, cover ini sangat berpengaruh ya,
Karena jika seumpama cover kalian itu bagus, bisa jadi itu nanti oleh pihak CapCut akan diberikan boost template atau didistribusikan kepada ribuan bahkan jutaan orang lainnya gitu. Jadi diusahakan kalian membuat cover dari template kalian itu semenarik mungkin. Yang kedua di sini materi dan teknik editing yang menarik. Selalu ikuti tren yang sedang berkembang dan disukai oleh pengguna. Nah, seperti yang saya telah sebutkan tadi, selalu ikuti tren yang sedang berkembang dan disukai oleh pengguna dan asah kemampuan editing kalian. Kenapa? Karena semakin bertambahnya oleh para kreator ini semakin bagus gitu. Jadi kalian harus mampu bersaing antar kreator satu dengan kreator lainnya gitu. Dan kalian juga harus terus update nih, apa sih tren hari ini gitu, apa sih yang lagi viral hari ini yang lagi dicari oleh orang-orang gitu. Dan yang ketiga di sini bagikan ke sosial media. Selalu share ke TikTok dan sosial media lainnya untuk menarik pengguna masuk ke TikTok. Jadi jika kalian seumpama punya followers banyak di Instagram ataupun di TikTok, ya mungkin kalian boleh share video template kalian ke sana gitu. Nanti kalian salin tautan dari template tersebut, kalian taruh seumpama di kolom komentar, lalu kalian pin gitu. Mungkin jika kalian YouTuber, kalian boleh share template kalian ke YouTube gitu. Nanti link dari template yang kalian produksi itu kalian taruh di deskripsi ataupun di kolom komentarnya gitu. Jadi orang-orang jadi kalian itu bisa menarik orang-orang dari aplikasi lain untuk masuk ke aplikasi CapCut gitu. Tren di TikTok agar lebih menarik. Kalian boleh mengedit bebas sesuai kreatif. Hai teman-teman, ini adalah tutorial membuat slide template di CapCut. Pertama, buka aplikasi CapCut dan buat slide baru. Kalian bisa pilih beberapa foto atau video yang kalian edit. Kalian bisa tambahkan musik dengan mengekstrak suara dari video di HP kalian. Pilihlah musik yang sedang tren di TikTok agar lebih menarik. Kalian boleh mengedit bebas sesuai kreativitas kalian. Tema yang kalian buat harus sesuai kategori yang ada di CapCut. Contohnya beat, vlog, meme, perayaan, status, dan lain-lain. Tidak ada persyaratan khusus untuk tema dan style template. Bebas asal jelas sesuai kategori yang ada di CapCut. Pastikan kalian mengikuti tren yang ada di TikTok. Kalian juga boleh lihat di template jadi jika ingin cari referensi. Namun, kalian harus membuat template sendiri. Tidak boleh menggunakan template yang sudah ada. Jika sudah selesai mengedit, kalian bisa klik export pada bagian kanan atas. Tunggu sampai selesai dan klik bagikan ke TikTok. Lalu kembali ke CapCut dan testing sebagai template. Pastikan kalian memilih materi yang sesuai dengan tema template kalian, lalu posting. Pastikan kalian langsung upload dari CapCut ke TikTok sehingga logo CapCut tampil dalam postingan video kalian di TikTok. Dan ini langsung ke hasilnya.
Jadi mungkin ada dari kalian yang belum mengerti bagaimana sih cara mengupload template. Jadi yang pertama itu kalian pilih posting sebagai template setelah mengedit video. Nah, buat kalian yang sudah terdaftar di aplikasi CapCut, itu ada tombol bagikan sebagai template. Nah, kalau bagi yang belum daftar itu belum ada tombol tersebut gitu. Jadi kalian klik tombol yang warna hijau itu, pilih klip atau teks yang memungkinkan pengguna untuk mengganti ya. Jadi di sini banyak sekali terjadi kesalahan. Kadang sama kalian itu dicentang semua gitu ya, otomatis kan baik mentahan ataupun apapun itu nanti kan akan terganti oleh para pengguna gitu. Jadi untuk mentahan itu jangan dicentang ya, yang dicentang itu hanya foto yang bisa diganti oleh para pengguna gitu. Ataupun jika seumpama ada teks, itu teksnya kalian centang agar teksnya bisa diganti oleh para pengguna. Tetapi jika teks itu mungkin sebuah dari mentahannya atau memang dari trennya ya tidak usah kalian centang gitu. Jadi contohnya jika teks yang dicentang itu contohnya seperti yang bisa diganti dengan nama penggunanya, itu kalian centang saja biar teksnya itu bisa diganti dengan orang-orang yang memakai template tersebut gitu. Lalu yang ketiga kalian klik posting. Oke, kita langsung next saja ya. Oke, di sini ada good cover. Pentingnya sampul yang bagus. Cover pada dasarnya menempati setengah dari layar ponsel. Cover yang baik dapat menarik perhatian pengguna pada pandangan pertama. Jadi diusahakan kalian atur cover dari template-template kalian itu semenarik mungkin agar orang-orang itu tertarik untuk melihat template kalian atau kalau bisa memakai template kalian gitu. Fitur penutup yang bagus yaitu jelas dan indah, tidak ada layar hitam ataupun putih ataupun buram. Tidak ada watermark, informasi promosi, pornografi vulgar, kekerasan berdarah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pemotongan wajah dan bodi utama selesai dan gambar tidak direnggangkan atau tidak dikompres. Selanjutnya yaitu tema yang jelas. Kalian dapat memilih sorotan dari dan bingkai indah di template sebagai sampulnya. Jadi kalian bisa memilih cuplikan video dari template yang kalian buat itu untuk dijadikan sebagai sampul, itu bisa juga. Yang kedua, kata kunci cerdas untuk membantu pengguna memahami konten template dengan cepat. Nah, jadi judul dari template kalian itu harus masuk akal dengan konsep template yang kalian buat itu gitu. Yang terakhir di sini gaya yang menarik, yaitu bisa warna yang cerah ataupun nada yang seragam, ataupun mungkin kalian memiliki gaya pribadi yang khas ya, karena setiap kreator itu memiliki keunikan sendiri-sendiri gitu untuk menarik para pengguna untuk melihat video-video template yang dia produksi gitu. Nah, jangan lupa di setiap template kalian itu harus dikasih hashtag, karena hashtag di CapCut itu sangat berpengaruh ya. Karena seumpama contohnya sekarang ini kan lagi Agustusan, terus kalian buat template yang menggambarkan momen 17 Agustus. Nah, kemudian kalian kasih hashtag 17 Agustus ataupun Indonesia Merdeka ataupun yang lainnya. Nah, ketika orang-orang mengetik di mesin pencarian 17 Agustus ya, maka template kalian itu akan muncul di bawah-bawah sini. Jadi template kalian itu akan muncul di bawah gitu. Jadi memudahkan orang-orang
untuk menemukan template yang mereka cari gitu ya. Kalau seumpama template kalian yang terpilih untuk digunakan, ya kan yang untung kalian sendiri gitu. Jadi jangan lupa di setiap template-nya untuk dikasih hashtag. Nah, bagaimana sih cara membuat template yang viral? Nah, jadi di sini ada standar template viral. Yang pertama itu kalian harus menggunakan musik latar yang sedang viral. Yang kedua, kreatif dan lucu. Kalian bisa memadukan dengan efek, style, frame animasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, menggambarkan hubungan. Kalian bisa membuat template yang menggambarkan sebuah hubungan, baik itu pertemanan, pacaran, ataupun keluarga, dan lain-lainnya. Atau kalian bisa juga membuat template dengan mewakili komunitas atau kelompok tertentu. Nah, biasanya ini yang mewakili komunitas ini biasanya para gamers. Itu biasanya Mobile Legend. Nah, itu biasanya orang-orang membuat template jedak-jeduk Mobile Legend gitu. Bisa gamers atau K-popers dan lain-lainnya. Selanjutnya itu bisa menggambarkan momen kehidupan atau perayaan. Contohnya sekarang, ini kan temanya lagi Agustusan. Nah, kalian bisa tuh buat template yang berhubungan dengan Agustusan sekarang ini gitu. Tidak harus jedak-jeduk kok, kan banyak gitu. Ada template Twibbon, ada template lirik, dan ada transisi, masih banyak yang bisa kalian buat gitu. Bisa juga menggambarkan emosi atau perasaan seseorang. Bisa sedih, senang, gembira gitu. Bisa juga keindahan atau estetik. Nah, untuk keindahan atau estetik ini biasanya template-templatenya itu berupa lirik lagu. Dan dari semua elemen ini yang terpenting yaitu template kalian dapat digunakan oleh semua orang. Ya, pastikan template kalian itu bisa digunakan oleh semua orang. Ya, itu adalah hal yang terpenting. Oke, kita masuk ke kreator dan template reward system atau sistem penggajian template di aplikasi CapCut. Oke, jadi di sistem yang sekarang itu ada 7 level, yaitu dari level 0 sampai dengan level 6. Jadi buat kalian yang baru lolos menjadi kreator CapCut, itu level kalian berada di level 0. Nah, untuk mendapatkan reward di CapCut ini, kalian harus naik ke level 2 terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada rating kreator di tiap levelnya, ada perunggu, perak, permata, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada berapa sih skor yang dibutuhkan untuk naik ke level berikutnya itu. Contohnya dari level 0 untuk naik ke level 1 itu kalian harus mengumpulkan sebanyak 10 skor. Nah, cara mengumpulkan skornya itu gimana ya? Kalian harus rajin upload template gitu. Semakin banyak template yang kalian upload, maka akan semakin cepat kalian untuk naik ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi yang di level 0 dan di level 1 itu belum bisa mendapatkan reward. Ya, meskipun template yang kalian produksi itu tembus 1000 ekspor lokal dalam 1 minggu setelah templatenya diupload ya. Tetapi kalian nanti akan mendapatkan poin yang lebih besar dari template tersebut untuk penambahan skor di tiap level kalian. Jadi kalian kembangkan dulu akun kalian untuk gimana caranya untuk naik ke level 2 gitu. Nah, jadi setelah di level 2 ini kalian sudah bisa mendapatkan reward dari CapCut tersebut gitu. Untuk mendapatkan reward ya, template kalian itu harus tembus 1000 ekspor lokal dalam 7 hari setelah template tersebut diupload gitu. Nah, untuk pengiriman rewardnya, kapan rewardnya akan dikirim jika template tersebut itu sudah mencapai ketentuan yang sudah ditentukan oleh CapCut. Jadi untuk pengiriman rewardnya itu akan dikirim setelah 14 hari kerja. Untuk di CapCut ini sistemnya semua 14 hari kerja, baik itu pengiriman reward, pengiriman hadiah event, itu semuanya berlaku 14 hari kerja gitu. Jadi ditunggu saja. Nah, contohnya sekarang kan hari Senin. Nah,
itu reward tanggal berapa yang masuk hari ini, ya kalian hitung saja 2 minggu yang lalu gitu. Nah, berarti template yang kalian produksi itu rewardnya masuk di hari ini, karena di CapCut ini sistemnya 14 hari kerja. Jadi tidak serta-merta kalian upload sekarang, besok langsung masuk gajinya, itu tidak, karena di minggu pertama itu kan masih perhitungan ekspornya. Nah, baru di minggu kedua itu perhitungan diakumulasikan dengan template-template yang kalian produksi di minggu sebelumnya itu. Nah, baru di minggu berikutnya, nah di Senin sekarang contohnya hari ini, baru dilakukan pengiriman record dari template yang kalian produksi 2 minggu lalu gitu. Jadi banyak yang salah paham nih, ada yang baru 4 hari udah tembus, udah nanya-nanya gitu ke saya gitu. Jadi makanya buat kalian yang belum mengerti, diusahakan untuk join workshop, karena kalian tidak akan rugi kok mengikuti workshop. Daripada kalian nanya satu-satu ke saya, ya banyak gitu. Jadi skor dan level kalian itu akan ditambah dan diperbarui setiap hari berdasarkan data dari hari sebelumnya. Nah, gitu. Jadi poin yang masuk hari ini atau skor yang masuk hari ini itu adalah skor atau penambahan dari data dari hari sebelumnya gitu. Jika kalian seumpama upload template-nya sekarang, nah poin yang akan masuk di akun kalian mungkin besok hari atau lusanya gitu. Jadi tidak langsung masuk gitu. Kalian upload template sekarang, poinnya langsung masuk sekarang, itu tidak. Skor Anda akan dihitung berdasarkan riwayat perilaku pada halaman template Anda. Skor akan dibagi menjadi 7 level dan Anda akan naik 1 level jika Anda mencapai skor minimum yang diperlukan untuk level tersebut. Nah, jadi jika kalian mencapai skor minimum yang telah ditentukan di tiap levelnya, jika kalian telah mencapai, maka kalian akan naik ke level yang lebih tinggi gitu. Skor Anda terdiri dari yang pertama yaitu skor aktivitas. Apa sih skor aktivitas itu? Jadi skor aktivitas di sini banyaknya jumlah template yang kalian posting dan banyaknya hari Anda memposting template. Jadi keaktifan kalian dalam memposting template itu juga masuk ke penambahan poin di akun kalian ya. Jadi keaktifan kalian mengupload template itu juga masuk dalam hitungan dalam penambahan skor di level kalian. Yang kedua di sini ada skor kualitas template. Nah, skor kualitas template ini adalah skor yang menyumbang terbesar terhadap penambahan skor di akun kalian gitu. Jadi, skor kualitas template di sini adalah banyaknya jumlah template Anda digunakan dan kemudian diekspor. Jadi, jika template kalian itu yang memakai banyak, yang mengekspor banyak, ya otomatis skor kualitas dari template tersebut itu akan semakin tinggi. Nah, ini yang akan menyumbang terbesar kepada penambahan skor di akun kalian. Di aktivitas dalam CapCut. Contohnya ketika ada event yang diselenggarakan di CapCut, nah kalian boleh ikutan. Jika Anda melanggar salah satu dari aturan kami, poin akan dikurangi dari total skor Anda. Nah, contohnya jika kalian mengupload template yang serupa gitu, terus menghapus template, itu kemungkinan nanti akan dilakukan pengurangan skor. Faktor terpenting
terpenting adalah skor kualitas template Anda. Kenapa? Karena skor tersebut menyumbang bagian terbesar dari total skor Anda. Nah, jadi skor kualitas template yang ada di nomor 2 ini adalah menambah secara perlahan dan konsisten. Skor influenza adalah faktor yang paling sedikit berpengaruh. Nah, jumlah pengikut itu adalah faktor yang sedikit berpengaruh. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan skor? Jadi di sini yang pertama, posting template setiap hari untuk meningkatkan skor aktivitas Anda. Yang kedua, kalian harus memperhatikan tren yang sedang populer dan banyaknya jumlah pengguna yang menggunakan dan mengekspor setiap template kalian. Pastikan template kalian berkualitas baik sehingga pengguna akan mengekspor video yang sudah jadi. Aktivitas ini akan meningkatkan skor kualitas template kalian. Yang ketiga yaitu berpartisipasilah secara aktif dalam acara resmi dan cobalah fitur baru untuk meningkatkan skor aktivitas Anda. Contohnya jika CapCut menyelenggarakan event, kalian boleh ikut gitu. Nah, itu adalah suatu acara resmi yang diselenggarakan oleh pihak CapCut. Selanjutnya itu bagikan template di luar CapCut dan berinteraksilah dengan penggemar Anda untuk meningkatkan jumlah pengikut. Jadi jika kalian punya followers atau subscribers yang banyak, kalian boleh share ke YouTube ataupun ke akun TikTok kalian atau ke Instagram kalian. Dan yang terakhir, ikut serta dalam membangun komunitas yang ramah dan bahagia serta tidak melanggar aturan. Ya, jangan melanggar aturan agar poin kalian tidak dikurangi. Nah, ini adalah perhitungan reward policy di aplikasi CapCut. Nah, jadi program insentif template itu hanya tersedia bagi kreator saja. Jadi yang tidak mendaftar sebagai kreator itu tidak ada yang namanya program insentif template. Perhitungan hadiah didasarkan pada akumulasi ekspor dalam 7 hari setelah template diposting. Hadiah akan dikirim ke dompet setiap minggunya. Jadi perhitungan akumulasi ekspor di CapCut ini hanya dihitung selama 1 minggu. Jika tembusnya lewat 1 minggu, ya otomatis akan hangus dan tidak akan terhitung. Baik, kita bahas cash price basic di level 2. Jadi yang di level 0 dan di level 1 itu belum bisa mendapatkan reward. Jadi jika kalian mau mendapatkan reward, kalian harus mau keluar dulu min untuk gabung lagi. Anjay, sepet. Ya. Jadi untuk kreator di level 2 itu sistemnya itu full bonus. Di level 2 dan di level 3 ini sistemnya full bonus ya. Full bonus itu apa sih? Jadi full bonus atau full reward. Jadi di sini itu dibagi rata. Jadi CapCut menyediakan bonus mingguan sebesar 2.000 US dollar. 2.000 US dollar ini dibagi rata ke seluruh kreator CapCut level 2 jika ada template-nya yang tembus 1.000 ekspor dalam kurun waktu 1 minggu setelah template tersebut di-upload. Jadi jika
Untuk di level 3 itu perbedaannya cuman di besaran kumpulan bonus mingguannya. Jadi yang di level 2 itu sebesar 2.000 dolar, sedangkan di level 3 itu 6.000 dolar. Nah, kemungkinan jika kalian di level 2 itu kalian mendapatkan 1 dolar ya, tetapi 0, bisa jadi 10.000, bisa jadi 11.000 gitu, tergantung. Jika template tembus itu banyak, ya maka kalian akan makin sedikit dapat rewardnya gitu. Jadi di level 2 dan di level 3 ini sistem levelnya. Gitu. Jadi semakin banyak yang tembus maka semakin sedikit reward yang kalian peroleh dalam setiap template-nya gitu. Nah, jika kalian sudah berada di level 4, nah ini sistemnya berbeda, sudah berbeda lagi. Karena di level 4 ini perhitungannya itu per 1000 ekspor itu mendapatkan 1 dolar. Ya, setiap 1000 ekspor lokal kalian mendapatkan 1 dolar. Tetapi ekspor yang tertera di analisa template itu ekspor keseluruhan, baik lokal maupun non lokal gitu. Jadi kalau seumpama template-nya itu tembus 20.000, kalian hanya mendapatkan reward 15 dolar dari template tersebut, ya berarti hanya 15.000 ekspor lokal gitu. Sisanya ya berarti bukan orang Indonesia gitu. Untuk level 4, 5, dan 6 ini sama, perhitungannya per 1000 ekspor mendapatkan 1 dolar, tetapi perbedaannya itu terdapat di hadiah maksimal untuk per satu template-nya. Jika di level 4 maksimal 50 dolar, 50 US dollar, sedangkan di level 5 dan 6 itu lebih besar yaitu 100 US dollar. Nah, tetapi ya, jika template kalian itu nanti masuk ke rating A atau ke rating S, nanti kalian akan mendapatkan global extra bonus. Nah, global extra bonus ini ada di slide selanjutnya, nanti akan saya jelaskan. Jadi, di level 4, 5, dan 6 ini perhitungannya itu per 1000 ekspor mendapatkan 1 dolar. Yang membedakan di level 4 dengan level 5 dan 6 ini hanya hadiah maksimal untuk satu template-nya saja. Jika di level 4, hadiah maksimal untuk satu template-nya itu sebesar 50 US dollar, sedangkan di level 5 dan 6 itu lebih besar, yaitu 100 US dollar. Nah, perbedaannya itu hanya di situ. Buat yang punya pertanyaan, kalian bisa typing di kolom obrolannya, nanti saya baca satu persatu. Nah, jadi di sini ada yang namanya template rating bonus. Template rating akan menghitung jumlah ekspor selama 7 hari setelah template diproduksi. Nah, jadi ada bonus template. Jadi yang bisa mendapatkan bonus itu hanya template dengan ekspor 100.000 dan 400.000 selama 7 hari. Jika seumpama template kalian ada yang tembus 100.000 ekspor dalam 7 hari setelah template tersebut diposting, maka kalian akan mendapatkan reward dari template tersebut, dan kalian juga akan mendapatkan global extra bonus dari template tersebut, yaitu jika tembusnya 100.000, di sini bonusnya yaitu 20 US dollar. Nah, itu satu template-nya. Jika seumpama ada 2, ya bonusnya tinggal kalian kalikan saja gitu. Kalau seumpama tembus 400.000 ekspor dalam 7 hari, ya otomatis kalian akan mendapatkan
bonus yang lebih besar lagi yaitu 200 US dollar. 200 US dollar ini banyak sekali ya. Berapa juta? Kalian hitung sendiri di Google. Nah, kalau satu template tembus 400.000 itu mendapatkan 200 US dollar. Jika seumpama ada dua yang tembus 400.000 ekspor ya tinggal kalikan saja. Jadi kalian mendapatkan reward double. Kalian dapat dari template, dapat dari bonus dari template tersebut itu juga dapat gitu. Jadi kan lumayan, 200 US dollar ini berapa juta gitu. Nah, di sini ada kebijakan pembayaran template. CapCut akan memberikan reward kepada setiap template yang memenuhi target yang telah ditentukan atau yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa kebijakan pembayaran reward. Nah, jadi di sini ada beberapa periodenya. Nah, jadi buat kalian itu kemarin banyak yang nanya sekali tentang pembayaran template ini, saya sampai kewalahan ya balas chat kalian satu-satu gitu, jelasin satu-satu gitu. Jadi makanya yuk buat kalian yang belum mengerti join workshop biar saya nggak jelasin satu-satu gitu. Soalnya capek juga kalau jelasin ke satu orang lagi gitu. Jadi yang pertama itu ada periode upload, di mana setiap template yang diupload itu akan dikelompokkan sesuai dengan hari di mana template tersebut diupload. Periode upload ini dimulai dari hari Senin hingga Minggu atau dapat dikelompokkan pada template yang diupload pada satu minggu yang sama. Jadi template itu masih dikelompokkan dalam. Yang kedua di sini ada periode perhitungan ekspor. Jadi setiap template yang diproduksi oleh kreator itu dapat menghasilkan pendapatan jika mencapai target jumlah ekspor selama 7 hari setelah template lolos peninjauan. Nah, seumpama kalian uploadnya hari ini tapi lolos peninjauannya besok, ya tenang saja gitu, karena perhitungannya dimulai dari besok gitu. Perhitungannya itu dimulai dari template tersebut di lolos peninjauan gitu. Yang ketiga, periode pengiriman reward. Nah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu, yaitu periode pengiriman reward. Untuk pembayaran reward ini akan dilakukan setiap minggu yang akan dikirim setiap hari Senin. Nah, hadiah akan dikirim melalui dompet digital atau e-wallet kreator. Jadi, untuk pembayaran template ini memakan waktu 14 hari kerja, di mana 7 hari pertama itu ada yang namanya periode upload. Jadi template yang di-upload itu akan dikelompokkan pada satu minggu yang sama. Nah, di minggu kedua itu ada yang namanya periode perhitungan ekspor, jadi diakumulasi. Dalam satu minggu sebelumnya itu dapat berapa ekspor. Nah, baru udah dikunci berapa ekspor gitu. Nah, dikelompokkan dengan template minggu sebelumnya gitu. Nah, baru di minggu berikutnya dilakukanlah pengiriman reward.